Ya ini tuh kalau satu karung penuh tuh dikasihnya 15.000, tapi ya lumayan lah walaupun 15.000. Saya sih nggak ngelihat dari nominalnya ya, karena kan saya nggak ada kerjaan ya, jadi ya seberapa aja orang mau ngasih seikhlasnya ya saya terima. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ke kakak saya. Katanya saya disuruh coba nengokin, lihat. Kan soalnya kan kebun kakak saya itu ada mangga ya banyak. Di sana coba dilihat. Terus juga ada yang masih kecil-kecil. Jadi katanya disuruh liatin, terus siramin pohon-pohon yang udah agak layu. Jadi sekarang saya mau ke kebunnya kakak saya, disuruh soalnya. Daripada katanya hari ini kan saya libur kerja ya, karena sekarang lah yang lewatin ini nih, namanya juga di pedesaan, jadi ya suasananya masih sedikit asri. Walaupun sekarang lagi musim kemarau ya. Di tempat saya di Cirebon itu lagi musim kemarau, nggak hujan-hujan. Jadi ya sumber air juga udah pada mengering sih. Makanya saya juga disuruh untuk datang ke kebun kakak saya tuh. Guys, itu ada siapa ya? Coba dideketin ya, ada cewek lagi ngarit. Coba deh ntar saya, tapi kayak nggak asing deh. Coba ya guys, kita lihat itu siapa, lagi ngapain. Ntar ya saya tunjuk kebun kakak sayanya nanti aja ya, soalnya ini ada perempuan sendirian, kayak kenal deh, itu kayak Mbak Erni. Oh iya bener, itu Mbak Erni guys, dia lagi apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbak Erni ternyata lagi ngapain Mbak sendirian, ya Allah. Ini lagi ngarit buat kambing, disuruh tetangga suruh ngarit buat kambingnya. Oh, Lumayan lah buat kebutuhan sehari-hari. Kan saya udah bilang kalau kerjaan saya tuh kuli serabutan. oh alah, ternyata Mbak Erninya guys. Lo udah sarapan belum? Kalau sarapan sih udah. Oh, Ini dari jam berapa itu udah penuh segitu tuh? belum ada 1 jam sih, paling kurang lebihnya 40 menitan lah. Namanya juga ngarit kan lama, apalagi saya kan cewek. Tapi biarpun saya cewek juga saya bisa ngarit. Namanya juga kan saya kuli serabutan, jadi apa saja saya bisa. Oh, jadi ngos-ngosan sekali ya, hawanya pegel gitu. Lumayan Pak, kalau ngarit itu butuh tenaga yang benar-benar ekstra gitu. Nggak apa-apa ya Mbak, sambil wawancara ya. Papa soknya juga dikit lagi tuh penuh tuh 1 karung. Nah, kalau Mas sendiri mau kemana? Kok bisa tahu saya lagi ada di sini? Oh enggak, tadi kan disuruh sama kakak saya, katanya disuruh lihat kebunnya, karena kan musim kemarau ya, harus disiramin tuh kebun mangganya, katanya. Pas di jalan ketemu deh sama Mbak Erni, kan rumah kita kan nggak terlalu jauh kan sama Mbak Erni, jadi otomatis yang lewatin. Terus juga saya tadi tuh siapa gitu yang ngarit, ternyata Mbak Erni ya. Kalau misalkan sekarung segitu tuh dikasih upah berapa ya? Ya ini tuh kalau satu karung penuh tuh dikasihnya 15.000, tapi ya lumayan lah walaupun 15.000. Saya sih nggak ngelihat dari nominalnya ya, karena kan saya nggak ada kerjaan ya, jadi ya seberapa aja orang mau ngasih seikhlasnya ya saya terima. Nah Mbak Ernia, ini kan Mbak Ernia kan lagi ngarit ya, berburu buat tetangga Mbak Ernia buat kambing. Ada nggak sih Mbak Ernia, daripada keinginan Mbak Ernia tuh daripada ngaritin buat kambingnya orang, masih mending buat ternak sendiri gitu, karena kan Mbak Ernia kan udah lama pasti ya ngarit-ngarit begitu, berburu tuh ya. Ada keniatan untuk ternak kambing sendiri nggak sih? Kan lumayan itu kalau misalkan lama kelamaan pasti ada hasilnya, terus beranak, kan enak tuh Mbak Erni daripada berburu ngarit doang. Ya, kalau keinginan untuk punya kambing sendiri juga saya mau lah. Kalau ada duit saya juga mau ternak kambing sendiri. Karena rumah saya kan di kebunnya, jadi banyak
banget rumput-rumput. Jadi saya tuh pengen nernak kambing sendiri kalau saya punya duit gitu. Karena kan di kebun kan banyak ya, jadi nggak susah nyari rumputnya tuh. Jadi saya mau ternak kambing kalau punya duit, kalau ada yang kasih saya kepercayaan gitu. Ya, terus juga banyak orang-orang katanya, Mas katanya emang deket ya rumahnya sama Mbak Ernia. Aku kata, kadang ketemu sama Mbak Ernia, emang rumah kita tuh nggak terlalu jauh ya, jaraknya sih paling setengah jam atau 20 menit lah jaraknya, makanya saya tahu. Jadi ya kalau misalkan kemana-mana pasti saya ngeliat Mbak Erni karena rumahnya kita tuh deket nih, lihat. Ini suasana di desa, di kampung, deket dengan kuburan. Nah itu rumahnya adiknya Mbak Ernia ya. Mbak Ernia sendiri tuh belum punya rumah guys. Jadi dia tuh kasihan gitu loh. Kadang ke rumah adiknya, kadang ke rumah yang satunya. Ya namanya juga kan janda sendirian gitu, bapaknya sudah meninggal guys. Bisa dibilang Mbak Ernia itu ya anak yang bener-bener semangat bekerja walaupun dia sendirian, tapi dia tuh bener-bener semangat banget. Dan untuk masalah jodoh ini masih menjadi misteri buat Mbak Ernia. Itu bentar lagi penuh ya Mbak ya? Iya, dikit lagi sih. Udah cari rumput yang banyak, yang hijau-hijau. Kayaknya sebelah sana tuh banyak hijau-hijau tuh. Nih, kayaknya di sini nih, hijau-hijau banget nih. Tapi ini tuh kurang tajam ya. Kenapa nggak diasah dulu Mbak, biar tajam, biar cepet gitu loh? Ya, soalnya kan, kayaknya kan buru-buru ya. Emang mau kemana lagi setelah berburu ngarit tuh Mbak? Ini ada yang nyuruh saya cuci baju sih, tetangga juga. Oh ya Mbak Ernia, untuk mengenai hal cari jodoh online nih masih menjadi misteri. Mbak Ernia tuh sebenarnya benar-benar nggak sih serius nggak untuk mencari jodoh online? Karena banyak komentar-komentar katanya Mbak Ernia tuh cuma modus, nggak serius ingin cari jodoh online. Bener nggak sih Mbak Ernia tuh apa bohongan? Memang banyak banget yang bilang begitu. Serius nggak sih? Beneran nggak sih? Padahal sebelumnya saya sudah saya jelasin berpuluh-puluh kali di sosial media saya juga, tapi orang masih menyangka kalau saya ini betul-betul pura-pura atau cuma cari sensasi atau konten semata. Padahal saya tuh betul-betul serius. Buat apa saya cuma pura-pura saja? Aslinya mah serius ya. Cuma katanya banyak orang yang bilang itu modus. Yang namanya jodoh kan guys, pasti itu sangat susah, sulit. Kalau misalkan cari jodoh online terus tiba-tiba langsung nikah kan nggak mungkin, pasti komunikasi dulu atau nggak berbicara yang lebih baik lagi kalau mereka cocok. Kalau nggak cocok ya cari lagi. Jadi kan bukan Mbak Ernia tuh modus, karena Mbak Ernia bener-bener serius loh ingin mencari jodoh online tuh, bukan bohongan. Lihatlah Mbak Ernia tuh janda desa yang bener-bener semangat walaupun sendirian, karena dia nggak ada yang nafkain, ibunya sudah tua, bapak sudah nggak ada, jadi ya harus mandiri gitu loh. Nah Mbak Ernia, kriteria laki-lakinya seperti apa nih? Kan Mbak Ernia tuh kerjanya serabutan, janda kampung, jadi ingin mendapatkan calon suami yang seperti apa Mbak? Seperti yang pernah saya jelasin, saya mau mencari calon suami itu bukan dari materi atau bukan dari ketampanan atau kekayaan. Yang saya cari itu lelaki yang bisa menerima saya apa adanya, status saya, keadaan saya, yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Karena tahu sendiri saya seorang janda desa yang kerjanya cuma serabutan. Jadi saya mau punya suami yang bertanggung jawab, bekerja keras, biar saya nanti nggak susah lagi.